Juri dan yang terhormat Dewan Hakim dan yang terhormat para santriwan dan santriwati Darul Ulum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wal ibtuqa. Alhamdulillahillazi qad ahraja nataijal fikri li arbabil hijab. Musalliyan ala Nabi Mustafa wa alihi mustaqbilina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ma'budu illallah, la ma'juda illallah, la maqsuda illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fi dunya yuhibbukallahu wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Rabbi yang mana yang telah mempertemukan kita pada acara Festival Darul Ulum Gebiar Hari Santri Nasional 2023 yang bertema Jihad Santri Jayakan Negeri. Dan tak lupa kepada junjungan kita, investor termuda yang dimana ia yang tinggalkan oleh ayahnya pada usia 2 bulan di dalam kandungan, dan ia yang ditinggalkan oleh ibunya pada usia 6 tahun, dan ia yang ditinggalkan oleh kakeknya pada usia 8 tahun, dan ia yang ditinggalkan oleh pamannya pada usia 10 tahun kenabian, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in maupun tabi'atnya, dan kita semoga mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum datangnya seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang beberapa nabi sebelumnya dan beberapa kitab yang turun sebelum Al-Quran. Di antaranya Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Setelah Nabi Muhammad diutus ke dunia, apa sih tugasnya Nabi Muhammad di dunia itu? Yaitu innama bu'ustu liutamima karimal akhlak, yaitu sesungguhnya kaula teh diutus teh karena nyempurnakan akhlak. Di mana pada saat itu Nabi Muhammad lahir di pada zaman jahiliyah, yang jahiliyahnya itu meminum arak sudah menjadi tradisi, berjudi sudah menjadi tradisi, dan mengundi nasib dengan anak panah sudah menjadi tradisi. Di Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan di Gua Hira, yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan kitab Al-Quran. Apa sih manfaat kenapa sih Al-Quran itu diturunkan? Hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu dimana menjadi petunjuk dan penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi pada malam itu di Gua Hira, bertepatnya bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu yang pertama, terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Khalaqal, yang telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Jadi itu wahyu yang pertama pada bulan Ramadan
pada gua Hira. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memang sudah jelas menjadi pedoman bagi hidup manusia dan menjadi penjelas dari mulai bab jinayah dan mulai bab nikah, bab sholat, bab wudu dan bab muamalah, itu semuanya diatur. Dan di antara bab muamalah ada tentang hutang piutang, di mana hutang piutang sudah diatur dalam Islam. Ada yang mengatakan lagi coba-coba ngirit, teman ngomong pinjem duit. Supaya silaturahmi tidak putus, mending pinjam dulu 100. Dan ada yang menjawab, daripada pinjam 100 mending usaha dengan serius. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang hutang piutang. Di dalam kitab tafsir yang saya merevisi, tafsir Jalalain, apabila kita ingin berhutang maka harus ada 2 orang saksi laki-laki, di mana 2 orang saksi itu kita harus balik dan beragama dan kita harus rela. Bagaimana kalau tidak ada 2 laki-laki? Maka harus ada 1 laki-laki dan 2 wanita. Mengapa 2 wanita? Karena wanita itu menurut tafsir Jalalain sangat bodoh dan hilang akal. Akalnya kurang menurut tafsir Jalalain. Bagaimana kalau tidak ada laki-laki sama sekali? Maka harus ada 4 orang wanita. Jadi wanita itu kepintarannya sangat kurang dan sangat pada sejarah sebelumnya bahwa wanita itu suka memfitnah. Dikisahkan terhadap Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf itu difitnah oleh Zulaikha, yang dimana ia yang difitnah supaya ia difitnah itu sebagai menyetubuhinya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di mana dari bab muamalah itu ada yang namanya riba, dan di riba itu sudah diatur. Apa itu riba? Yaitu pola hasil yang salah. Disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin hutang piutang, maka hendaklah menulisnya. Dan di antara kalian harus ada yang menuliskan dengan yang adil. Jadi harus ada katib. Apa itu katib? Seorang penulis. Katib adalah katibun, adalah segat isim fa'il, yang dimana fi'il madinya itu asalnya dari kataba yaktubu. Isim fa'il kalau dia kesegat 10 tasrif, yang dimana baitnya berbunyi li asradin yusara fa'ilin ma'aladin fa'ilin 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 fa'alin fa'alin fa'ilin mansuwa wasudatali. Jadi katibun itu sekat isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Orang yang mengerjakan. Jadi dari jumlah ismiyah itu harus ada fi'il, fa'il dan maf'ul. Kalau jumlah ismiyah itu harus ada mubtada dan khabar. Jadi tidak ada mubtada kalau tidak ada khabar, tidak ada fi'il kalau tidak ada fa'il, tidak ada ajai kalau tidak ada hera. Jadi itulah. Jadi dari jumlah ismiyah dan fi'ilnya semuanya itu harus ada mubtada, khabar, fi'il, fa'il dan maf'ul. Apa itu fi'il? Yaitu objek. Objek itu sebagai tempat kalau diperumpamakan itu
yang dipacul itu yang di tanah, dan fa'il itu seorang, jadi yang mengerjakannya, dan maf'ul itu menjadi maf'ul itu fa'il dan maf'ul itu menjadi sebuah diisi tanah, itu menjadi maf'ul. Jadi disitulah ada yang namanya fi'il, fa'il dan maf'ul. Para hadirin santriwati dan santriwati Darululum, ada 3 hal yang tidak boleh kalian hancurkan. Apabila kalian hancurkan, maka kalian akan menyesal. Yang pertama adalah janji. Kenapa janji tidak boleh dihancurkan? Karena apabila janji dihancurkan, maka kalian termasuk salah satu orang munafik, yang dimana apabila ia berjanji, maka ia mengingkarinya. Yang kedua, amanah. Kenapa? Atau kepercayaan. Kenapa amanah tidak boleh dihancurkan? Apabila amanah dihancurkan, maka kalian termasuk seperti orang munafik, yaitu apabila ia diberi amanah, maka ia khianat. Hiduplah beretika dan menghargai orang lain. La tayas min aslahi nafsika, janganlah memperbaiki diri. Dewasa itu ketika kalian sadar kalau ternyata yang diajarkan agama itu benar. Mata dan hati kalian buta. Kalau mata dan hati kalian buta, jikalau kalian mengejar dunia, ego dan hatimu yang sangatlah besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah ya. Lasya dengan nama Allah 7, perwakilan dari kelas Ulia asal dari Subang. Oke, peserta dengan nomor 8 selanjutnya yaitu Inata Bilkis, perwakilan dari Sanawi asal Cikarang. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.